Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih, berkah dalam. Salam sehat bagi kita semua, amin. Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa Bunda Maria adalah teladan iman di dalam pertumbuhan rohani maupun perjalanan iman Kristiani kita, amin. Sebagaimana pula kita menghormati Bunda Maria oleh karena setiap keteladanan imannya, oleh karena setiap proses di dalam hidupnya ketika ia menjalani peristiwa demi peristiwa, dan ketika itu pula ia boleh mengalami kasih karunia Allah, dan ia menunjukkan betapa ia adalah pribadi yang begitu luhur, pribadi yang begitu luar biasa, yang memang patut untuk kita hormati dan kita teladani di dalam setiap perjalanan dan pertumbuhan iman Kristiani kita. Maka pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi apa saja peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Bunda Maria dan keteladanan iman apa yang bisa kita refleksikan dari beliau, karena sesungguhnya ia telah dianugerahkan oleh Allah ke dalam hidup kita untuk menjadi ibu kita, untuk menjadi sebuah tokoh yang layak kita teladani di dalam pertumbuhan iman Kristiani kita. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Bunda Maria mengalami peristiwa demi peristiwa. Yang pertama yang ingin saya bagikan adalah Bunda Maria adalah pribadi yang sungguh penuh dengan iman pada penyelenggaraan ilahi. Ia penuh dengan sebuah kepercayaan dan penyerahan diri penuh kepada penyelenggaraan ilahi. Peristiwa apa yang menunjukkan imannya ini? Yaitu ketika pertama kali ia mengalami kehadiran malaikat Gabriel yang menyampaikan pesan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus, dan Yesus Putra Allah itu akan ada di dalam rahimnya untuk kemudian dilahirkan ke dunia. Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih, Anda tahu kira-kira usia berapa Bunda Maria ketika itu? Ada yang mengatakan usianya belum genap 17 tahun. Dan ketika ia masih gadis dengan status sebagai seorang perawan murni dan juga calon istri dari seorang pria yang bernama Santo Yosef. Ketika tiba-tiba mereka belum resmi menikah, namun ia sudah hamil di luar pernikahan, apa yang ia alami? Ia mengalami sebuah ketakutan, ia mengalami sebuah kecemasan, ia mengalami sebuah kekhawatiran, dan sungguh ia mengalami begitu banyak penderitaan untuk menjalani hari-harinya. Mengapa? Karena di dalam tradisi Israel, seorang wanita yang hamil di luar nikah itu divonis telah berzina, dan hukuman bagi seorang wanita yang berzina adalah dirajam mati. Itu konsekuensi yang ia alami. Selain itu, sebagaimana kalau kita ketahui dalam hidup kita sehari-hari, apakah mungkin ketika itu Maria dibully? Apakah mungkin ketika itu Maria dihina? Apakah mungkin ketika itu Maria diejek, bahkan dikucilkan dari pergaulannya karena ia seorang wanita muda, seorang perawan, tetapi kemudian dia hamil di luar nikah? Namun dengan penuh kesabaran, ketabahan, kerendahan hati, serta iman yang besar kepada penyelenggaraan ilahi, Maria menyerahkan semua perkara hidupnya ini kepada Allah, dan ia mengatakan, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan, menurut kehendak." Maka mari demikian juga dengan kita dalam hidup kita sehari-hari. Ketika kita mengalami ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, bahkan juga mungkin penderitaan, ketika kita dibully, ketika kemudian kita dikucilkan, ketika kita dihina, ketika kita diejek, mari kita tetap memiliki iman yang teguh pada penyelenggaraan ilahi, bahwa mungkin semua itu memang diizinkan oleh Allah terjadi dalam hidup kita demi kebaikan kita, demi keselamatan kita, demi pertumbuhan rohani kita yang menjadi semakin dewasa, serta juga mungkin demi tergenapinya rencana keselamatan Allah di dalam hidup kita, melalui hidup kita, bagi setiap sesama kita. Amin. Lalu yang kedua, Maria menjadi pribadi yang selalu bersyukur, dan bersyukur. Kita bisa ingat
ketika ia mengalami peristiwa demi peristiwa di dalam hidupnya. Yang pertama, ketika ia harus melahirkan di sebuah kandang di Bethlehem. Apa yang terjadi? Seorang wanita yang hendak melahirkan, tapi melahirkan di sebuah kandang. Kalau ia tidak punya rasa syukur yang besar, maka itu akan sungguh-sungguh membuat ia tidak damai dan bahagia. Tetapi rasa syukurnya membuat ia tetap damai dan bahagia bersama dengan Allah serta Santo Yosef dan para gembala di sekelilingnya. Begitu juga ketika ia baru saja melahirkan Yesus, namun mereka harus mengungsi ke Mesir, ke kota Kairo. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, beberapa waktu yang lalu ketika kami bersiarah ke Holy Land, saya mengalami sebuah perjalanan panjang dari Israel menuju ke Mesir. Kami naik bis dan itu ditempuh dalam waktu hampir 1 hari. Bapak, Ibu bisa bayangkan ketika zaman dulu Bunda Maria, Yesus, dan Yosef harus berjalan kaki atau bergantian menumpangi keledai. Berapa lama waktu yang mereka tempuh untuk sampai di kota Kairo? Saya mengunjungi rumah Maria, Yosef, dan Yesus di Mesir, dan saya bisa membayangkan betapa ia mengalami pergumulan, ia mengalami penderitaan, ia mengalami kesulitan dan kesukaran, tapi ia tetap menjadi pribadi yang bersyukur. Maka demikian pula dengan kita. Mari di dalam setiap kesulitan kita, di dalam setiap pergumulan kita, kesukaran dan penderitaan kita, kita senantiasa bersyukur di dalam rahmat Tuhan. Karena itulah yang akan memberikan damai dan kebahagiaan sejati, oleh karena syukur di dalam kasih karunia Tuhan. Amin. Demikian juga poin yang ketiga, Maria ini selalu merenungkan segala sesuatu itu di dalam hatinya dan mempersembahkan kembali, percaya sepenuhnya pada penyelenggaraan ilahi. Mari kita ingat ketika ia kehilangan Yesus di usia 12 tahun, ketika Yesus dipersembahkan ke bait Allah, ia punya perasaan yang campur aduk, ketakutan, kehilangan, kekhawatiran tidak berjumpa dengan Yesus lagi, kecemasan untuk kemudian tidak bisa mengasihi Yesus, menemukan Yesus, dan sebagainya. Ia mengalami pergumulan itu. Bahkan jauh sebelum itu, ketika Yesus masih bayi, ketika ia berjumpa dengan Simeon, dan Simeon menubuatkan bahwa ada sebuah pedang yang akan menembus hatimu. Artinya, ia akan mengalami penderitaan yang sangat besar. Ia merenungkan itu semua di dalam hatinya. Begitu pula ketika ia menjalani jalan salib Yesus, ia menemani sampai setia di akhir jalan salib itu. Bahkan ia berlutut di bawah kaki salib dan menyaksikan kematian Yesus, serta memangku jenazah Yesus di kedua lututnya. Dan apa yang terjadi? Ia menemani Yesus sampai pada pemakaman, dan di situ ada sebuah rasa sakit, ada sebuah rasa penderitaan, ada sebuah rasa yang mengalami kesedihan begitu dalam. Namun ia tetap percaya pada penyelenggaraan ilahi. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih di dalam rahmat Tuhan, begitu banyak teladan Bunda Maria di dalam hidup kita ini. Tapi 3 poin utama tadi, mari kita terus teladani. Yaitu pertama, kita terus beriman dan percaya pada penyelenggaraan ilahi. Yang kedua, kita tetap bersyukur, dan bersyukur. Serta yang ketiga, kita merenungkan segala sesuatu itu di dalam hati kita. Karena di balik setiap peristiwa dan pengalaman yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, ada hikmat yang hendak Ia berikan kepada kita, ada pengertian yang hendak Ia ajarkan kepada kita. Dan terlebih dari itu semua, Ia hendak semakin menumbuh kembangkan iman kita menjadi semakin dewasa, penuh dengan kasih dan karunia, penuh dengan buah-buah roh, dan akhirnya kita tetap taat dan setia sampai di akhir masa hidup kita. Bunda Maria menjadi teladan yang begitu luar biasa untuk perlu kita contoh, perlu kita hormati, dan kita kasih. Dan sesungguhnya Bunda Maria pun sampai hari ini masih hidup di surga, karena ia kemudian diangkat ke surga. Ia menjadi ratu surga,
Ia senantiasa menemani kita dan mendoakan kita. Mari kita datang kepadanya. Kita lebih lagi menghormati dan mengasihi Bunda Maria, serta kita alami setiap rahmat dari doa-doa Bunda Maria bagi kita, demi keselamatan kita, dan juga demi kemuliaan. Amin. Tuhan memberkati.